Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dirayu jin penghuni kapal ajaib. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai merenungkan hal-hal kehidupan dan spiritual. Tiba-tiba dia melihat kapal besar yang menjelma di tengah laut. Seperti sihir, kapal itu tidak seperti kapal biasa. Ia memiliki layar yang terbuat dari kain sutra yang berkilauan, dan lambungnya terbuat dari emas murni. Abu Nawas yang selalu tertarik dengan petualangan baru segera berlari menuju ke kapal ajaib itu. Ketika dia mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun memasukinya dengan antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan bersorban. Lelaki itu tersenyum lebar dan berkata, "Selamat datang wahai Abu Nawas, aku adalah jin penunggu kapal ini. Kalau kau berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Mendengar itu, Abu Nawas tercengang seolah tak percaya bahwa kapal tersebut pemiliknya adalah jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, kami akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas pun tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar lumayan jauh, Abu Nawas menangkap gelagat yang mencurigakan. Ia merasa khawatir kalau dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Kemudian dengan akal cerdiknya, Abu Nawas berusaha agar bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kau janjikan ada makanan enak, seperti hidangan sop kambing misalnya? Soalnya aku lapar sekali," kata Abu Nawas. "Tentu saja ada Abu Nawas, kamu bisa makan apa saja dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balasnya dengan tersenyum lebar. Abu Nawas berkata, "Baiklah, kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Saya baru saja ingat bahwa saya meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas kembali berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." "Tidak Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali pulang ke daratan. Bukankah sudah aku beritahu, di sana juga ada makanan dan minuman yang enak?" balas lelaki tua. "Anda ini bagaimana sih? Aku akan mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Manakah makanan yang lebih enak? Apakah makanan di alam jin ataukah di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwasannya kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, lelaki tua tersebut menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan terlezat yang pernah ada. Bahkan makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua dengan menahan emosinya. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai.
Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya, dan dia lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara jin yang menjelma jadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Kisah selanjutnya dikisahkan, pada zaman dahulu hiduplah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa yang lahir dengan keanehan fisik. Dialah wanita yang bernama Unuk bin Adam. Selain memiliki keanehan fisik, Unuk juga gemar melakukan perbuatan zina dengan lelaki yang berasal dari kelompok Qabil. Saking tidak terhitung jumlah lelaki yang pernah berzina dengannya, Unuk pun hamil tanpa diketahui siapa pria yang merupakan ayah dari janin yang dikandungnya. Anak itu pun lahir dengan diberi nama Auj bin Unuk, putra yang dinasabkan kepada ibunya karena tidak tahu siapa ayahnya. Meskipun sudah melahirkan anak, Unuk tidak berhenti kecanduannya melakukan perbuatan zina. Hingga akhirnya Siti Hawa berdoa kepada Allah supaya Unuk dilenyapkan saja. Tak lama kemudian Unuk tewas karena diterkam singa berukuran gajah. Kematian Unuk membuat Auj tumbuh besar tanpa asuhan siapapun. Seiring berjalannya waktu, Auj tumbuh dewasa secara tidak lazim. Tubuhnya besar dan tinggi menjulang, bahkan melebihi kakeknya sendiri, yakni Nabi Adam alaihi salam, di mana tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta atau setara 30 meter. Sedangkan Auj memiliki tinggi 23.000 hasta dan lebar 330 hasta. Usianya sendiri mencapai 3.600 tahun dan ia hidup melewati 3 zaman kenabian: Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Tubuh raksasanya mendatangkan keberkahan tersendiri bagi Auj. Ketika ingin istirahat, dia duduk di atas sebuah gunung. Ketika lapar, maka tangan Auj akan mencapai dasar laut untuk menangkap banyak ikan yang besar-besar. Setelah ikan-ikannya tertangkap, maka Auj akan mengangkatnya ke atas langit dan mengarahkannya ke matahari untuk dipanggang. Adapun ketika haus, Auj tinggal menampung awan yang menampung air hujan. Lalu ia mengambil air dari awan itu dan meminumnya. Demikianlah yang dilakukan Auj bin Unuk untuk bertahan hidup. Konon, ketika di zaman Nabi Nuh, Auj berperan membantu Nabi Nuh dalam pembuatan kapal besarnya. Dialah yang mengangkat kayu-kayu besar sebagai bahan dasar pembuatan kapal Nabi Nuh. Namun, bantuan yang diberikan Auj tidaklah secara cuma-cuma. Sebelum ia membantu Nabi Nuh, ia minta makanan yang bisa membuatnya kenyang. Lalu oleh Nabi Nuh ditawarinya sepotong roti. Melihat itu, Auj pun tertawa. Bagaimana tidak, ukuran tubuhnya yang sangat besar melebihi raksasa hanya diberi sepotong roti ukuran manusia normal, di mana ukuran roti tersebut baginya lebih kecil dari ukuran jarinya. Tapi Nabi Nuh malah memotong roti itu menjadi 2 dan memberikan setengahnya kepada Auj. Makanlah dengan diawali bismillah, kata Nabi Nuh. Awalnya Auj sempat meremehkannya. Ia pun memakan rotinya dengan membaca bismillah. Namun ketika Nabi Nuh hendak memberikan sebagiannya lagi, Auj menolaknya dan mengatakan bahwa ia sudah sangat kenyang. Setelah itu, Auj berangkat membawakan kayu-kayu besar yang akan dibuat menjadi kapal. Kendati pernah membantu Nabi Nuh dalam pembuatan kapal, Auj gemar melakukan kerusakan di bumi. Bahkan dia tidak segan-segan melenyapkan sebuah penduduk bila memang menghalangi jalannya.
Apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia akan mengencingi desa mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Mereka selalu ditindas dan diteror untuk memenuhi segala keinginannya. Akhirnya para penduduk membuat siasat agar tidak lagi diganggu oleh Auj. Penduduk itu berkata kepadanya, "Kami akan membuatkanmu pakaian, tetapi kami tidak akan mengambil upahnya darimu kecuali setelah 1 tahun." Maka mulailah penduduk kampung membuatkannya baju dari bahan katun. Setelah selesai, mereka memakaikan baju itu kepadanya. Kemudian Auj pergi meninggalkan mereka. Dan sejak saat itu, setiap kali Auj punya maksud lewat ke kampung mereka, dia ingat akan hutangnya. Maka dia pun tidak jadi datang karena takut ditagih. Dan berkat siasat tersebut, Auj tidak pernah lagi mendatangi perkampungan mereka. Ketika Nabi Nuh telah selesai membuat kapal, pertanda banjir besar pun mulai datang. Nabi Nuh dan keluarga beserta pengikutnya yang beriman diizinkan masuk ke dalam kapal. Begitu pula dengan binatang yang berpasang-pasangan. Sementara orang-orang kafir yang dilaknat tidak diperkenankan masuk ke dalam kapal. Adapun Auj, ia sempat meminta masuk, namun Nabi Nuh dengan tegas menolaknya. Karena Auj termasuk orang-orang yang dilaknat. Maka Nabi Nuh pun pergi berlayar di tengah-tengah banjir besar yang melanda, meninggalkan Auj yang penuh amarah. Tanpa diduga, air banjir yang hampir menutup separuh bumi ternyata bagi Auj hanya setinggi lututnya. Singkat cerita, sampailah Auj di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kala itu Nabi Musa sedang berperang untuk membebaskan kaum Bani Israel dan membawa kaumnya ke negeri Palestina. Namun saat hendak memasuki Palestina, mereka mendengar sosok bernama Auj yang memimpin kerajaan Ariha. Ariha adalah sebuah kerajaan yang berada di dalam negeri Palestina, di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh raksasa yang bernama Auj bin Unuk. Kemudian sebelum Nabi Musa memasukinya, beliau mengutus beberapa orang untuk menyelinap ke dalamnya. Naasnya, utusan Nabi Musa ini ketahuan dan langsung ditangkap, lalu dihadapkan kepada rajanya. Mereka pun diinterogasi oleh Auj tentang siapa mereka dan berapa jumlahnya. Mereka menjawab bahwa mereka adalah kaum Nabi Musa, Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Auj membebaskan mereka dengan tujuan agar dapat menceritakan kekuatan dan kebengisan sang raja. Berharap Nabi Musa dan kaum Bani Israel akan ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk memasuki negeri Palestina. Setelah menceritakan tentang Auj bin Unuk kepada Nabi Musa, mereka memutuskan mundur dari perang. Bahkan diduga utusan Nabi Musa yang sempat tertangkap telah membocorkan strategi perang Bani Israel kepada Auj bin Unuk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka linglung selama 40 tahun akibat pengkhianatannya tersebut. Setelah 40 tahun pasca kejadian penawanan, Nabi Musa beserta pasukannya menyerang kerajaan Ariha yang dipimpin oleh Raja Auj bin Unuk. Ketika kedua pasukan berhadap-hadapan, Auj mencari batu besar untuk menimpakan kepada pasukan Nabi Musa. Di saat itulah Allah mengirim burung besar yang menurut riwayat adalah burung hudhud untuk membantu Nabi Musa dan pasukannya. Burung ini kemudian melemparkan batu cengkeramannya ke leher Auj yang membuat menjadi limbung seketika. Melihat kesempatan ini, Nabi Musa segera meloncat setinggi-tingginya dan memukul mata kaki Auj dengan tongkatnya. Benturan keras yang dihujamkan membuat Auj jatuh tersungkur. Lalu Nabi Musa langsung membunuh Auj menggunakan tongkat yang dipegangnya. Auj bin Unuk pun tewas seketika. Dengan demikian berakhirlah kiprah sosok raksasa yang bernama Auj bin Unuk.
di mana ia telah menjalani kehidupan melewati 3 zaman kenabian. Kisah ini adalah kisah Israiliyat yang mungkin terdengar cukup aneh, karena kisah ini mengandung khurafat yang menyelisihi Quran dan hadis. Tentunya kita tidak wajib percaya. Adapun saya menceritakan kisah ini hanya sebagai pengetahuan bahwa kisah Israiliyat semacam ini tak perlu kita imani kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas kalahkan 3 orang tuli marah-marah cukup dengan melotot. Dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun tidak bisa mendengar sejak lahir, ia tidak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-hari pria tuli itu adalah menggembala domba-dombanya di bukit padang rumput yang tidak jauh dari rumahnya. Suatu hari saat sedang menggembala domba-dombanya, dia merasakan sakit perut. Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar. Kebetulan ada seseorang yang tidak jauh darinya sedang memotong rumput. Si gembala lalu menghampirinya dan memberikan pesan. "Hai kawan, tolong jaga domba-dombaku ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar," kata si gembala tersebut. Ternyata pemotong rumput itu juga tuli. Dia tidak mendengar apapun yang dikatakan si gembala. Pria pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tidak mencarinya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus diberi makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Dikarenakan sama-sama tidak bisa mendengar, si gembala mengira gerakan tangan dari pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruhnya cepat pulang. "Terima kasih kawan, kau benar-benar telah menolongku," kata si gembala. Ia lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah menuntaskan hajat buang air besar, si gembala kembali menemui pemotong rumput. Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan jumlahnya masih lengkap. Dalam hati dia bergumam, sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, bukankah salah satu dombaku ada yang pincang? Lebih baik aku berikan kepadanya sebagai rasa terima kasih. Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya, ujar si gembala. Dia lalu memanggil domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hai kawan, terimalah hadiah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tidak melihat apapun yang terjadi selama kau pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan emosi. Si gembala pun menjadi heran kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si gembala lalu berteriak memanggil pria penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan kepadaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini." "Aku ini tuli, Tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku,"
malah marah kepadaku, ucap si gembala dengan emosi. Pria pemotong rumput juga tidak mau kalah. Dia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja aku marah dituduh seperti itu, balas si pemotong rumput. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Dikarenakan juga menderita tuli, ia mengira si pemotong rumput dan gembala sedang memarahinya karena mencuri kudanya. Benar kawan, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan, kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hai kawan, suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku dan justru marah-marah, teriak si gembala. Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli, jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas. Di hadapan mereka kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi berbicara. Ketika melihat mereka mengira itu adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Sebab dari penampilannya Abu Nawas mengenakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya. Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah aku. Mereka berdua menuduhku melukai dombanya, kata si pemotong rumput. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku. Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak, Tuan Sufi, aku akui bersalah telah mencuri kuda mereka, tapi aku tuli, jadi tidak bisa mendengar perkataan mereka. Aku tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini, ucap si pencuri kuda. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah ketiganya. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Ketiga orang itu mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau-kalau Abu Nawas akan menyihir mereka atau setidaknya mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri kuda langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu kudanya lari kencang-kencang. Begitu pula dengan si gembala. Ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tidak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Kisah selanjutnya adalah pandai besi dan wanita cantik. Dikisahkan ada seorang pandai besi yang mempunyai keajaiban luar biasa. Kalau ia memanggang besi di dalam bara api, tangannya tidak kepanasan sekalipun saat mengambilnya menggunakan tangannya secara telanjang.
Cerita tentang keajaiban ini sontak membuat masyarakat gempar. Hingga pada suatu ketika ada seorang ulama yang penasaran dengan cerita tersebut. Ia pun tergerak hatinya untuk menemui si pandai besi dengan tujuan membuktikan kebenarannya. Apakah ini cerita nyata atau hanya cerita bohong belaka? Setelah ia sampai di rumah pandai besi, ia hendak bertanya tentang berita yang diceritakan orang-orang. Kebetulan saat itu si pandai besi sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menempa besi dengan bara api. Beberapa kali tangannya masuk ke dalam tungku api mengambil besi yang merah menyala untuk ditempanya berulang-ulang. Dan ini ia lakukan tanpa memakai pelindung sarung tangan. Begitu sang ulama menyaksikan sendiri, ia pun berdecak penuh kekaguman dan terbesit niat di hati untuk mencari tahu amalan apa yang membuatnya begitu luar biasa. Ketika si pandai besi telah selesai dengan pekerjaannya, sang ulama pun memberi salam dan berkata kepadanya, "Malam ini aku ingin menjadi tamu Anda. Apakah Anda tidak keberatan?" tanya sang ulama. "Dengan senang hati aku menerima kehadiranmu," jawab si pandai besi. Sang ulama kemudian diajak masuk ke dalam rumah dan disuguhi makan malam. Setelah selesai makan, sang ulama pun dipersilahkan untuk istirahat. Disinilah ia mulai mengamati ibadah apa yang dilakukan oleh si pandai besi. Akan tetapi, hingga waktu menjelang tidur, ia tidak menjumpai suatu kelebihan. Si pandai besi hanya melakukan sholat fardu tanpa melakukan ibadah lain yang bersifat khusus, seperti berzikir sampai tengah malam ataupun sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang banyak. Mungkin malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya, pikir sang ulama. Besok malamnya, ia kembali meminta untuk diizinkan menginap di rumahnya. Di malam yang kedua, sang ulama sengaja tidak tidur. Ia terus mengawasi gerak-gerik si pandai besi hingga waktu menjelang subuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh si pandai besi masih tetap sama. Ia hanya menjalankan sholat fardu dan kemudian tidur istirahat. Karena penasaran, pada keesokan harinya sang ulama berkata kepadanya, "Wahai Tuan, sudah sering kali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu. Kebetulan aku sendiri juga menyaksikan keajaiban itu. Tetapi setelah beberapa malam aku perhatikan, aku tidak menjumpai kelebihan dalam ibadah fardu ataupun ibadah sunnahmu. Lalu dari manakah karomah itu kamu peroleh?" tanya sang ulama. Si pandai besi menjawabnya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya di balik keajaiban yang aku miliki ada kisah yang sangat menarik. Dulu aku mempunyai tetangga seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Aku cinta sekali kepadanya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya dia mau memenuhi keinginanku. Namun usahaku untuk menundukkan dirinya selalu mengalami kegagalan, karena rupanya ia adalah perempuan alim dan ahli ibadah. Bulan demi bulan terus berganti hingga tibalah masa paceklik. Makanan sulit diperoleh. Kelaparan merata di mana-mana. Dan suatu hari ketika aku sedang santai di rumah, tiba-tiba pintu rumahku diketuk seseorang. Aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata perempuan yang cantik itu yang datang. Ia berdiri di depan pintu seraya berkata, "Tuan, aku sedang kelaparan. Berilah saya sedikit makanan." Aku pun membalasnya, "Apa kau tak merasa bahwa aku sangat mencintaimu? Aku tidak akan memberimu makanan kecuali kau bersedia tidur denganku." Kemudian si wanita kembali berkata, "Sesungguhnya aku sangat takut menghadapi bahaya dalam kematian.
aku telah berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah." Ia pun lalu pergi meninggalkan rumahku. 2 hari kemudian ia datang lagi. Ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempo hari. Aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin. Saat itu tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak. Ia masuk dan duduk di dalam rumah dan aku menyodorkan makanan di depannya. Tiba-tiba air mata perempuan cantik itu terus mengalir seraya berkata, "Apakah makanan ini kau berikan semata-mata hanya karena Allah?" Aku menjawab, "Aku berikan makanan ini agar kamu bersedia tidur denganku." Mendengar apa yang aku katakan, ia bangkit dan meninggalkan makanan tersebut tanpa menjamahnya sedikit pun. Ia terus melangkah keluar rumah menuju rumahnya sendiri yang berada tak jauh dari rumahku. 2 hari kemudian ia datang kembali. Ia mengetuk pintu sambil kulihat tubuhnya kurus kering, suaranya terbata-bata, punggungnya membungkuk karena menahan lapar. Kemudian ia berkata kepadaku, "Tuan, aku telah merasa kesulitan untuk mencari makanan dan aku tak sanggup lagi berjalan jauh untuk mencari makanan kecuali kepada Tuan. Apakah Tuan punya makanan? Berilah saya makanan, tapi ikhlas karena Allah," pinta si wanita. "Ya, tentu saja ada. Tapi kalau kau bersedia tidur denganku," jawabku kepadanya. Ia kemudian menundukkan wajahnya beberapa saat. Lalu ia pun masuk ke dalam rumahku dan duduk di kursi. Padahal saat itu aku benar-benar tidak mempunyai makanan. Maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah masak dan meletakkan makanan di depannya, si wanita tak menyentuhnya sama sekali. Tiba-tiba aku tersadar dan memperoleh hidayah Allah. Dalam hati aku berkata, "Betapa bejatnya diriku ini. Sesungguhnya perempuan ini termasuk orang yang solehah. Dia sangat taat terhadap agamanya. Ia sudah berulang kali merasakan betapa pedihnya kelaparan. Tetapi kamu tidak bisa menahan nafsu bejatmu. Padahal ia dapat mencegah kemaksiatan. Ia sudah berulang kali menolak makanan daripada harus berzina untuk mendapatkannya." Kemudian dengan menangis aku berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya sekarang aku bertaubat kepadamu atas segala perbuatanku. Aku berjanji tidak akan merayunya dan mengajak wanita itu untuk berzina." Lalu aku dekati dia yang masih terpaku di depan makanan. "Makanlah hidangan ini, kamu tidak perlu khawatir, aku tak akan meminta persyaratan itu. Makanan ini kuberikan semata-mata hanya karena Allah." Begitu mendengar ucapanku itu, ia mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api dunia dan api akhirat." Lalu perempuan cantik itu aku biarkan menyantap makanan. Aku sendiri berkemas dari hadapannya dan memadamkan api yang telah kugunakan untuk memasak. Tanpa sengaja sebuah bara api jatuh mengenai kakiku. Ternyata kakiku tidak melepuh, bahkan aku tak merasakan sakit sama sekali. Aku pun segera menghampiri wanita itu. "Berbahagialah engkau karena sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu." Begitu mendengar perkataanku, lalu ia buang sesuap makanan yang masih ada di tangannya. Ia langsung bersujud syukur seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah melihatkan kepadaku apa yang kuhendaki terhadap lelaki ini, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Selesai berkata demikian, wanita cantik itu meninggal masih dalam keadaan bersujud. Dan sejak kepergian wanita cantik itu, aku tak pernah merasakan panasnya api ketika aku memegangnya.
Setelah mendengar penuturan kisah tersebut, sang ulama pun akhirnya mengetahui di balik keajaiban yang dimiliki si pandai besi. Kisah ini terdapat dalam kitab Uqud Dulujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang wali Allah dari Indonesia, tepatnya dari daerah Banten, di mana ini menghabiskan hidupnya menjadi ulama besar di Mekah dan menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas mau menjual matahari. Warga dan raja jadi kebingungan. Sejumlah penduduk kota Baghdad berkumpul di depan istana Baginda Raja Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagian kasak-kusuk tidak jelas. Sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nawas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya. Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak onta. Penduduk yang kasak-kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? Jika pindah ke Zahu, mereka khawatir daerah ini tertinggal. Infrastruktur di sana kurang canggih dibanding infrastruktur di Baghdad. Pindah ke Bakhtaran enak, tidak jauh dari Baghdad, tapi bahasa penduduk di sana sulit dipelajari. Pokoknya pindah keluar Baghdad adalah masalah. Sementara bertahan di Baghdad jika tanpa matahari juga bukan perkara gampang. Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari? Tanya Baginda Raja sambil mengamati massa yang terus membludak di depan istananya. Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Maksud kamu apa? Tanya Baginda Raja lagi dengan nada kaget. Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat sebagai khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal, Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Khorramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tidak bisa dimakan. Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid pun terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tidak repot-repot lagi bikin isu tidak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan partai yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Dengan pelan-pelan, Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa apa yang dianggap Baginda Raja sebagai prestasi nasional, tapi justru dianggap pemborosan serta membebani negara, adalah karena mereka terbiasa melihat semua prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tidak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi.
apalagi jika cara melihatnya sambil bergelantungan. Tapi, kalaupun mata mereka tidak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tidak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Baginda Raja Khalifah Harun ar-Rasyid kembali terdiam tidak mengerti penjelasan Abu Nawas. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal. Semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tidak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita makin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Masa di luar istana makin membludak, tapi Baginda Raja kali ini diam saja. Dia memberi isyarat membenarkan Abu Nawas. Jadi, boleh saya jual matahari? Besok Baghdad gelap, banyak rakyat bergelantungan. Aspal di jalan terlihat ketan. Abu Nawas kembali adu kesaktian melawan jin. Kita sudah dengar dan tak asing lagi dengan keahlian Abu Nawas melawan bangsa jin. Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya, jin pun langsung merengek minta ampun. Ada pula Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan teriakan istri Abu Jahil. Nah, untuk kisah kali ini lebih menarik sekali. Abu Nawas adu kesaktian dengan jin raksasa penghuni gua. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal dari adanya jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga. Konon, jin raksasa ini terkenal sangat kejam. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Dan suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa itu. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan saja niat Anda. Carilah jalan yang lain, kata warga tersebut. Loh, memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa. Dia tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin yang banyak diceritakan para warga. Hei manusia, lancang sekali kau kemari, mau cari mati kamu, bentak jin raksasa.
Tidak, aku hanya numpang lewat. Karena ini kan jalan satu-satunya, jawab Abu Nawas. Kamu nggak tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini, kata jin raksasa memberitahu. Bukankah ini bumi Allah? Kamu nggak ada hak melarangku, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu, ancam jin raksasa. Baik, silahkan kalau berani, tapi tak kasih tahu ya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Aku ini sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan, sahut Abu Nawas tak mau kalah. Ah, banyak omong kamu. Kamu pasti seorang sufi ya, makanya berani menantangku. Dasar orang-orang sufi hanya terpikat pada masalah rohani. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Lihat saja, wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa. Tunggu dulu, wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kamu ingin adu kekuatan, ayo ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan memberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin itu coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. Wah, ini mustahil. Tidak mungkin ada air dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Wah, kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kamu dengan banyak macam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Jin, dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik kafilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Biar kamu aman, berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa. Dan jin raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Dan tak lama setelah itu, jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur,
barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Jin, guamu nyaman sekali untuk istirahat. Tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Lagi tidur nyenyak-nyenyak, malah digigit nyamuk sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan jin raksasa. Rasa kagum, heran, dan terkejut menjadi satu dalam tatapan jin raksasa kepada Abu Nawas. Karena bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk. Akhirnya jin raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram, kini menjadi ciut, bahkan ramah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh jin raksasa sebagai tanda kemenangannya dan tanda kekalahannya jin raksasa. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan, bahkan malah mendapatkan piala penghargaan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.